Episode 87. Jill meninggalkan cermin dan melempar tubuhnya ke kasur. Ia menoleh ke ponselnya yang berdering. Jill tersenyum girang melihat nama Jeff video call. Telunjuk lentik Jill langsung menggeser tombol hijau. Tapi aneh, yang muncul bukan wajah Jeff, melainkan dua lubang gelap yang Jill tidak ketahui. Lubang apa itu? Halo, Jeff. Jill berusaha memanggil suaminya. Ya. Layar seperti menjauh dari wajah Jeff dan kini wajah pria itu terlihat utuh. Oh. Ternyata sejak tadi ponsel Jeff menempel di wajah pria itu. Hingga tanpa sengaja kamera menyuting wajah Jeff dari jarak dekat. Dan dua lubang gelap itu tak lain adalah lubang hidung. Astaga, Jeff sedang menyetir. Kesulitan memegang HP. Ia mengapit ponsel dengan pipi dan bahu saat pertama kali menghubungi Jill. Satu tangannya menyetir dan tangan lainnya menyusun benda di atas dashboard untuk tempat meletakkan ponselnya. Dan saat benda yang dia susun di atas dashboard sudah selesai, ia pun memindahkan ponsel dari jepitan pundaknya ke benda tersebut. Dan sekarang kamera ponsel sudah bisa menangkap wajahnya. "Sedang apa kamu sekarang, sayang?" tanya Jeff. "Oh, berbaring di ranjang." Jeff mengamati alas kasur yang ditiduri oleh istrinya. "Iya, bagaimana kondisimu sekarang?" "Udah lebih baik." Batin Jill senang sekali diperhatikan Jeff seperti sekarang. "Tapi wajahmu masih agak pucat. Ini karena reaksi obat belum bekerja dengan optimal. Beberapa jam kemudian, pasti juga baik kan? Kemau yakin?" Jill tersenyum. Ia kemudian terdiam menatap Jeff yang hanya diam menatap wajahnya di layar ponsel. Jill merasa kikuk ditatap suaminya seperti itu. Meskipun mereka hanya bertatapan melalui ponsel, namun Jill tetap merasa canggung. Entah kenapa sampai detik ini Jill kerap kikuk menghadapi Jeff. Mungkin karena belum 1 bulan mereka berstatus suami istri. Dan posisi Jill yang awalnya adalah karyawan Jeff membuat Jill merasa canggung. Jill juga merasa belum seberapa dekat dengan Jeff. Mereka baru saja saling mengenal satu sama lain. "Kamu sedang menyetir bukan? Lihat jalan, jangan ngeliatin aku terus. Nanti nabrak," celetuk Jill berusaha mengalihkan perhatian Jeff. Jeff tersenyum tipis. Senyuman yang sangat manis dan membuat Jill semakin mengaguminya. "Nanti malam akan ada dinner di rumah. Aku sudah mengabari keluargamu supaya mereka datang ke rumah. Asisten rumah tangga juga sudah kuperintah supaya menjamu tamu dengan menu masakan yang beraneka ragam," ucap Jeff. "Oh ya, ayah bundaku akan datang ke rumah nanti malam. Ya, kamu bisa melepas rindu pada mereka. Makasih, kamu sangat mengerti aku." Bisakah kamu tambah panggilan sayang setelah kata makasih? Jill sampai terduduk mendengar perinataan Jeff. Ia merapikan rambutnya yang agak kacau akibat berbaring. "Makasih, sayang," ucap Jill dan terdengar kaku. Jeff tersenyum lagi. Senyuman itu membuat wajahnya semakin tampan. "Aku merindukanmu, weleh." Jeff lagi lebay atau gimana ya?
Bukankah belum 1 jam dia meninggalkanku? Bahkan kami juga baru saja bertemu tadi dan dia mengecup keningku. Lantas sekarang dia bilang rindu. Ah, tapi kenyataannya aku juga merasa rindu meski belum lama kami berpisah. Nanti saja telepon aku lagi. Kamu sedang di jalan. Berbahaya menelepon sambil menyetir, ucap Jill. Aku tidak akan memiliki waktu untuk meneleponmu jika tidak sedang di perjalanan begini. Nanti waktuku akan tersita untuk meeting. Kenapa kamu nggak ajak supir? Aku hanya akan mengajak supir jika keluar kota. Jangan cemas, sayang. Ya sudah, aku tutup teleponnya. Muah. Jeff mengecup ke udara. Jill tersenyum dan membalas kecupan Jeff dengan melakukan hal yang sama. Jill sudah mengenakan gaun indah yang direkomendasikan oleh Jeff. Ya, di perjalanan pulang, Jeff menelepon Jill dan meminta supaya Jill mengenakan gaun yang warnanya senada dengan jas yang sekarang dikenakan oleh Jeff. Jill menatap sekilas penampilannya di cermin. Anggun. Ia tidak menyangka jika ternyata istri Jeff Arnoldi memiliki kecantikan yang luar biasa. Ini Gera tahu percaya diri ya. Jill membuka kunci pintu kamar kemudian keluar. Langkahnya anggun mengenakan sandal high heels yang warnanya senada denekan gaun yang ia kenakan. Ia turun ke lantai bawah. Sudah ada banyak orang yang berkumpul di ruang keluarga. Mungkin mereka adalah keluarga besar Jeff. Manik matanya mengedar mencari kakaknya, Evan. Ia tersenyum melihat kakaknya itu berdiri di sisi ayah dan bundanya yang kini sedang berbincang hangat dengan ayah dan ibu mertuanya. Jill melangkah lebar mendekati kakaknya. Kak Evan, panggilnya dan Evan segera menoleh. Hei, adik jelekku, Evan memeluk Jill sebentar dengan pelukan hangat. Apa kabarmu? Kamu nggak berubah. Lihatlah. Tetap comel dan menyebalkan. Evan menjepit ujung hidung Jill. Jill tertawa. Kehadiran Evan benar-benar telah mengubah situasi batinnya. Mencairkan suasana. Kini, ia merasa sangat nyaman dan gembira. Tidak ada ketegangan. Tidak ada kewaspadaan. Yang terasa hanyalah kegembiraan. Aku kangen banget sama kakak. Aku jauh lebih kangen sama kamu. Rasanya udah pengen ngeledekin kamu. Jadi gimana? Kamu suka tinggal di sini? Jill terdiam. Sebenarnya ia suka tinggal di sana. Hanya saja sikap Luna dan Elon yang membuatnya merasa selalu was-was. Aku suka di sini, jawab Jill. Kalau ada sesuatu yang membuatmu nggak nyaman tinggal di tempat mewah ini, kamu bilang saja sama Didi. Dia pasti akan melindungimu. Oh ya, Didi mencintaimu bukan? Sangat. Dia sangat mencintaiku. Syukurlah. Aku juga yakin kalau Didi pasti akan jatuh cinta pada adik cantikku ini. Memangnya apa yang membuat Didi menolak pesonamu? Semua laki-laki pasti akan tergila-gila padamu. Termasuk Didi. Jangan lebay ih. Ngomong-ngomong, Didi mana? Kakak kangen sekali sama dia. Mau main pingsuit sama dia. Apaan itu pingsuit? Ah. Jill tidak mau bertanya soal itu.
Sekarang ia sedang ingin berbagi kebahagiaan tanpa pertanyaan-pertanyaan sepele model begitu. Didi masih di perjalanan. Jawab Jill. Masih di perjalanan. Ini sudah jam berapa? Lama sekali dia. Kamu telepon saja dia. Jangan-jangan dia lupa dan malah mampir di warung cendol lagi. Jill menatap telapak tangannya yang tidak membawa apa-apa. Astaga, ponselnya tertinggal di kamar. Bagaimana jika Jeff meneleponnya? Ia akan melewatkan masa untuk mengobrol dan menanyai keberadaan pria itu. Biar kuambil dulu ponselku di kamar. Jill melenggang meninggalkan ruangan. Ia naik ke lantai atas dan langsung memasuki kamarnya. Ia mencari-cari ponselnya di atas kasur, tapi tidak menemukan benda itu. Ia ingat, terakhir kali ia meletakkan ponselnya itu di atas kasur. Lalu kemana benda canggih itu bersembunyi? Jill mencari ke bawah bed cover dan bantal. Tetap saja tidak menemukannya. Ini yang kamu cari. Jill menoleh ke sumber suara. Tepatnya di belakangnya. Ia terkejut melihat Leon berdiri di pintu memegangi ponsel miliknya. Pria itu mengangkat ponsel Jill ke atas dan membolak-balikannya. Satu kakinya memainkan daun pintu hingga benda itu terayun-ayun. Jill tidak habis pikir. Bagaimana mungkin pria itu bisa ada di kamarnya dan bahkan memegang ponselnya? Itu artinya Leon sudah lebih dulu berada di dalam kamar sebelum Jill masuk.